Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Jadi beberapa hari yang lalu saya ketemuan sama teman-teman saya yang status mereka adalah GTT, dan insya Allah di hari Senin tanggal 3 Juli mereka akan menerima SK sebagai P3K. Dan berhubung karena mereka akan menjadi P3K, jadi beberapa hari yang lalu mereka setelah mendapatkan undangan informasi terkait penerimaan SK tersebut, mereka ngajak saya untuk ngopi, untuk nongkrong, dengan tujuan mereka dapat nasihat lah atau jangan dari saya dan beberapa teman yang sudah menjadi ASN lebih dulu. Dan dari obrolan itu sangat panjang dan insya Allah sih asik dan banyak faedahnya di tempat tersebut ya. Jadi ada teman juga yang merasa ini kayaknya berguna banget kalau dibagi di Facebook, di video YouTube, dan mungkin bisa juga bermanfaat bagi teman-teman atau subscriber saya gitu. Jadi karena teman-teman saya menyuruh saya untuk membagikan wajangan saya yang sudah saya berikan ke mereka di video ini, akhirnya saya buatlah video ini. Dan jelas video ini ditujukan untuk teman-teman yang akan menjadi P3K di tahun 2023 ini, yang insya Allah di bulan Juli ini semua pasti akan menerima SK, karena targetnya sih dengar-dengar pokoknya sebelum ajaran baru dimulai sekitar tanggal 15 Juli ya, pokoknya semua P3K harus menerima SK dan harus sudah berada di satuan pendidikannya masing-masing begitu. Dan langsung aja, jadi wejangan ini bersumber dari beberapa kisah-kisah teman-teman saya yang sudah menjadi P3K lebih dahulu, yang mana mereka saling sharing pengalaman mereka ke saya, saling curhat, berkeluh kesah dan lain sebagainya terkait P3K, dan akhirnya jadilah sebuah orientasi yang saya gunakan untuk menasihati atau memberikan wejangan kepada teman-teman saya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ASN atau P3K di tempatnya yang baru. Nah, wejangan yang saya berikan ke mereka ini barangkali juga bisa teman-teman gunakan kalau memang cocok. Kalau nggak cocok ya silakan diabaikan aja. Untuk yang pertama, jelas saya beritahu ke mereka bahwa kalau sudah menjadi P3K jangan sampai berhutang, apalagi dengan nominal yang sangat besar, ya jangan sampai lah. Bahkan berhutang pun saya larang mereka, kalau bisa jangan sampai berhutang lah, kalau memang tidak ada hal-hal yang dirasa sangat mendesak yang bersifat kebutuhan, bukan keinginan ya. Alasannya adalah karena memang ya saya mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu P3K atau pegawai kontrak, beda dengan PNS yang sejatinya memang teman-teman juga sudah paham perbedaannya antara PNS dan P3K, bahwa P3K ini pegawai kontrak yang kontraknya akan selalu diperbarui setiap, ada yang daerah 2 tahun sekali, ada yang daerah itu perbaruannya 5 tahun sekali dan seterusnya. Jadi ya untuk berjaga-jaga aja, karena kita tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana, karena bisa jadi misalnya ketika sebuah daerah itu APBD-nya mengalami penurunan atau mungkin mengalami anggaran itu menurun, bisa jadi nanti ada beberapa pegawai kontrak yang mungkin akan ditangguhkan sementara atau diberhentikan istilahnya. Pun juga untuk beberapa satuan pendidikan yang mungkin akan mengalami semacam kayak overload guru begitu ya, gurunya terlalu banyak, atau mungkin sekolah yang mengalami merger, akhirnya guru itu harus menumpuk di salah satu satuan pendidikan, ya otomatis nanti pegawai kontrak ini akan mengalami yang namanya penangguhan masa kerja. Jadi ya saya mengingatkan ke mereka untuk tidak berhutang dengan alasan itu, walaupun saya selalu berdoa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan P3K ini kontraknya bisa berjalan terus sampai usia pensiun atau usia 60 tahun ya. Dan saya selalu berdoa semoga nanti ketika dapat presiden baru, menteri baru, biasanya kan kalau presiden baru menterinya baru gitu ya, ada aturan baru di mana P3K nanti akan dihapus dan yang sudah mendapatkan gelar P3K langsung otomatis menjadi PNS. Harapannya sih begitu. Tapi karena memang sekarang konteksnya adalah mereka statusnya masih P3K, ya saya mengingatkan mereka untuk selalu berjaga-jaga, karena P3K ini kan juga istilahnya, kalau saya di tongkrongan itu saya mengistilahkan P3K ini bukan paku yang nancep seperti PNS lah. Kalau PNS itu kan paku nancep, jadi dia apa-apain ya tetap nancep. Bahkan dia kalau bikin sebuah masalah atau problem yang bersifat indisiplin begitu ya tetap PNS. Resikonya mungkin mereka mutasi di tempat yang paling jauh dari domisili dia, atau mungkin dia mengalami demosi atau penurunan pangkat, tapi tetap PNS. Nah beda lagi kalau P3K. Kalau P3K kan bisa-bisa nanti
ya lepas kontrak langsung resikonya. Jadi saya ingatkan itu, jangan berhutang kalau bisa, apalagi menyekolahkan SK itu, aduh jangan sampai ya. Kemudian jangan, kedua yang saya berikan ke mereka dan juga saya berikan ke teman-teman ini barangkali juga cocok, ketika nanti sudah menjadi seorang P3K, saya menyarankan dan bahkan sebisa mungkin menyuruh teman-teman saya itu untuk bekerja sesuai dengan tupoksi saja, bekerja sesuai dengan tupoksi fungsional status kepegawaian. Jadi dalam hal ini adalah P3K guru, dan mereka mengampu mapel sesuai dengan kemampuannya, ya sudah, berarti ya di situ aja kerja maksimalnya. Misalnya teman saya guru bahasa Indonesia, ya sudah, silakan bekerja setotalitas mungkin, semaksimal mungkin, sepowerful mungkin, tapi di dalam lingkup tupoksinya, profesinya itu. Jadi di dalam hal keguruan dan keprofesian bahasa Indonesia. Di luar itu saya tidak menyarankan. Maksudnya ketika mereka menguasai soft skill di luar kemampuannya, misal guru bahasa Indonesia tapi menguasai ilmu editing video, editing audio, editing foto dan lain sebagainya misalnya, sebisa mungkin jangan ditunjukkan. Apalagi yang menguasai IT begitu, ya sebisa mungkin ya jangan ditunjukkan. Alasannya adalah ini kisah nyata dari teman saya P3K. Jadi dia pernah berkeluh kesah ke saya. Jadi dia curhat, yang isinya itu kalau istilah Jawa itu sambat atau berkeluh kesah. Jadi dia sangat menyesal bilang ke saya. Jadi dia bilangnya itu begini, saya menyesal karena saya sudah menunjukkan semua kemampuan saya di luar bidang keguruan saya. Terus saya tanya, kalau menyesalnya kenapa? Kemudian dia jawab, dia pada akhirnya menjadi tempat suruh-suruh sekolahnya tanpa adanya apresiasi baik secara moral maupun material. Jadi dia itu di sekolah awal-awal masuk, karena malum ya, pegawai baru di sekolah baru pasti akan menunjukkan segala hal yang dia kuasai agar bisa menyenangkan banyak orang di lingkungannya, agar lingkungannya yang baru merasa tidak sia-sia menerima dia, merasa bahwa beruntung mendapatkan seorang pegawai yang berkemampuan seperti dia. Dia harapannya begitu, tetapi pada akhirnya karena mungkin saya mengatakannya oknum ya, karena mungkin di lingkungannya ada oknum-oknum yang tidak berperi kemanusiaan dalam hal ini ya. Jadi dia akhirnya disuruh ini itu yang di luar tupoksi dia dalam mengajar. Dia disuruh mengolah data ini, dia disuruh mengerjakan ini, ketika ada acara dia disuruh menghandle ini dan lain sebagainya, tanpa adanya apresiasi secara material bahkan moral. Dia pribadi mengatakan bahwa sebenarnya aku nggak butuh loh kalau misalnya ngerjain ini itu ada ceperan bayaran gitu, dia nggak butuh, tapi setidaknya ada semacam apresiasi secara moral lah. Jadi semacam kayak ucapan terima kasih atau dukungan atau support bagaimanapun itu, tapi dia nggak dapat. Dia malah lebih seringnya sih dia merasa kayak disuruh-suruh, dan lebih banyak ketika dia sudah mengerjakan sesuatu dan dirasa yang dia lakukan itu masih kurang, dia mendapatkan kritikan. Dan dia pernah suatu ketika dia mencoba untuk menolak ketika ada perintah seperti yang sudah dia pernah terima dan dia merasa kapok. Dia diperintah lagi dan dia berusaha untuk menolak, tapi ternyata dia pada akhirnya kalah karena memang dia P3K, dan dia akhirnya kalah dengan statement yang sangat menyakiti hati dia, yang membuat dia sangat menyesal mengeluarkan kemampuan dia. Jadi dia mendapatkan semacam kayak statement, kalau kamu nggak melaksanakan perintah, ini perintah dari atasan, kalau kamu nggak mau melaksanakan perintah berarti kamu ya udah habis ini siap-siap aja, kontraknya tidak akan diteruskan. Nah, jadi ada statement kontraknya tidak akan diteruskan atas dasar dia tidak patuh. Dan akhirnya ya apa ya, ya dia mau tidak mau akhirnya ya dia harus menerima karena memang dia pegawai kontrak. Jadi akhirnya teman saya ini dia menyesal sudah menunjukkan semua kemampuan dia, dan dia akhirnya berkesimpulan bahwa ya tahu gini mending dulu dia tidak nunjukin kemampuan dia lebih fokus ke arah keguruan dia, keprofesian dia, agar dia tidak merasa capek sendiri begitu. Dan atas dasar cerita itu ya ini saya jadikan dasar memberikan nasihat ke teman saya itu, dan di video ini barangkali juga cocok ya. Silakan teman-teman nanti ketika sudah menjadi pegawai baru di tempat yang baru nanti, ya silakan totalitas saja di seputar tupoksi teman-teman sebagai guru dan guru mapel ya.
Kalau untuk soft skill, kalau bisa sebisa mungkin ya jangan ditunjukkan, hanya untuk berjaga-jaga aja, karena kita tidak tahu kita berada di situasi yang seperti apa, berada di lingkungan orang-orang yang bagaimana. Jadi hanya untuk menjaga agar teman-teman tidak mengalami hal yang dialami oleh teman saya itu tadi. Itu yang menjadi wejangan saya di tongkrongan tersebut ya dengan teman-teman. Jadi yang paling mendasar dua hal itu, jangan berhutang, bekerjalah sesuai dengan tupoksi, dan jangan menunjukkan kemampuan di luar tupoksi. Khawatirnya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, ada hal-hal atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya memanfaatkan status kita sebagai P3K yang mudah untuk diancam-ancam untuk status kontraknya begitu. Tetapi terlepas dari itu, saya mengucapkan selamat ke teman-teman saya di tongkrongan tersebut, dan selalu menekankan kepada mereka untuk selalu bersyukur, tidak perlu melihat sisi negatif. Pokoknya bersyukur, setidaknya mereka sudah mendapatkan sesuatu yang layak secara finansial, dan juga secara status juga sudah lebih baik daripada ketika menjadi GTT, dan memberikan mereka pemikiran atau semangat positif bahwa saya yakin suatu ketika pada saatnya tiba nanti, ketika kita sudah dapat presiden baru, otomatis biasanya sih tradisinya kita dapat menteri baru ya. Saya berdoa di depan teman-teman saya itu, saya mendoakan mereka semoga nanti ada menteri yang mungkin menteri tersebut akan menghapus status P3K ini, dan teman-teman yang menjadi P3K itu tadi statusnya dihapus dan diganti dengan PNS. Jadi teman-teman yang statusnya P3K langsung otomatis menjadi PNS, jadi tidak ada lagi pegawai kontrak, yang ada ya pegawai negeri sipil langsung atau pegawai tetapnya begitu. Jadi itu wejangan yang saya berikan ke teman-teman dan yang saya share di video kali ini. Kalau cocok ya silakan dipakai, kalau nggak cocok ya tidak apa-apa. Toh juga kalau teman-teman mau menunjukkan segala skillnya di luar tupoksi juga itu bagus. Itu menunjukkan bahwa teman-teman memang orang yang sangat kreatif dan sangat layak menjadi seorang P3K yang inovatif di era milenial sekarang. Tapi kalau teman-teman cocok dengan apa yang saya sampaikan dan berusaha untuk tidak menunjukkan soft skill di luar tupoksinya juga tidak salah, karena memang tugas teman-teman ketika menjadi P3K ya hanya menerapkan beberapa tupoksi yang berhubungan dengan fungsionalnya teman-teman sebagai guru mata pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sharekan di video kali ini, dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kalau teman-teman mau share atau mau mengomentari apa yang saya bahas di video kali ini, bisa langsung tulis saja di kolom komentar, atau mungkin punya pengalaman yang hampir serupa juga bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa.